Pada suatu hari di pagi di Jack Grosir. Pak, saya beli gula, kopi sama tepung, sama bumbu ayam goreng ya Pak. Iya Bu, sabar ya Bu. Nah ini dia Bu belanjaannya. Ada lagi Bu yang mau dibeli? Enggak, ini aja. Berapa semuanya? Sekarang waktunya serok-serok uang. Jadi semua totalnya 20.000 aja Bu. Tadi kalau dilihat-lihat lagi, wajah Bu Jumi ini makin hari makin cantik gitu tahu Bu. Kayak makin bening sama tambah muda gitu loh. Tahu aja Bapak ini. Ya iya dong, wajar kalau makin hari saya makin cantik. Saya kan perawatan terus. Bedanya yang mahal-mahal dan yang paling penting saya rajin ke salon. Walah, pantesan aja makin hari makin cantik Ibu Jumi. Mau muntah rasanya. Tapi tahan-tahan ini demi uang tip. Alah, udahlah, nggak usah gombal terus. Ini uangnya. Lebihnya buat kamu aja. Wah beneran Bu? Nanti gak bakal diambil lagi kan? Ya enggak lah, uang segitu mah kecil. Banyak saya mah di rumah. Bulan depan juga nanti dapat yang lebih banyak. Makasih ya Bu Jumi. Alah, uang dari anak yang kerjanya nggak jelas saja. Tapi yang setara lah, gini kan lumayan pemasukan harian. Malah bengong. Ya udah ya, saya pulang. Mau masak ayam. Iya Bu Jumi. Nanti kalau belanja jangan lupa mampir ke sini lagi ya Bu Jum. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Untung? Ini Pak Budi, saya mau titip kue saya. Nanti kalau masalah keuntungan bisa kita nego lah. Kalau kuenya sudah laku semua. Ada Pak Untung. Ya namanya doang untung, tapi dagangnya selalu rugi. Ada Bu Jumi. Bukan rugi Bu, tapi belum rezeki aja Bu. Alah, orang miskin banyak alasannya. Udahlah, buang-buang waktu saya gini. Mending saya pulang aja masak ayam. Astagfirullah, itu Bu Jumi punya masalah apa ya sama saya? Lagian kan saya baru pindah jadi tetangga dia beberapa bulan lalu. Kok sampai segininya ya? Alah, biasa itu mah Pak. Biasa gimana Pak maksudnya? Ya kelakuan Bu Jumi memang begitu, udah biasa. Sampai-sampai di situ dapat julukan si pengusir tetangga. Orang mah julukannya pengusir setan. Ini malah pengusir bala kek. Orang mah julukan pengusir setan kek, pengusir bala. Ini pengusir tetangga. Aneh-aneh jadi orang ini. Pengusir tetangga gimana Pak maksudnya? Ya, jadi setiap kontrakan sampai rumahnya ada penghuni baru, pasti digibahin sampai penghuni baru itu nggak betah, sampai akhirnya pindah. Bahkan sampai ada yang bunuh diri waktu itu. Astagfirullah, yang bener Pak. Masa sampai ada yang bunuh diri begitu Pak? Iya, beneran saya, nggak pernah bohong. Yang bener, nggak percaya aku. Kalau nggak ada buktinya. Lah itu loh buktinya. Anjay, beneran ada. Anjay, ada bener. Anjay, beneran ada sertifikatnya. Siapa yang tanda tangan tuh? Alah, itu Pak Iwan, gadis 3 tahun lalu. Ini ya Pak, kalau Bapak masih nggak percaya, Bapak pergi aja ke kuburan desa. Bapak nyari nisan yang namanya Ratna binti Cito. Dia meninggal 3 Oktober 2024. Iya deh, percaya. Ya udah Pak, makasih infonya. Saya tak lanjut ngider kue dulu. Ya Pak, semangat ya Pak. Keesokan harinya orang kaya mah beda. Duitnya udah banyak jadi gabut. Hari-hari nonton TV, scroll HP doang gitu terus.
Permisi Bu, saya Pak Koko. Saya manajer dari dealer mobil Jekcer. Tuan, saya menghubungi Ibu kalau untuk pemberitaan kepada Ibu bahwa di dealer kami kini telah hadir mobil terbaru dari Jepang. Saya menerima informasi bahwa Ibu sedang mencari mobil terbaru dari Jepang. Wih, mobil terbaru nih. Baik Pak, benar bahwa saya sedang mencari mobil terbaru keluaran dari Jepang. Jadi saya berniat untuk mengambil mobil tersebut. Tapi sebelum itu kalau boleh tahu harga mobilnya berapa ya Pak? Tenang Bu, apa hal kok Bu, karena Ibu itu pelanggan pertama dan paling saya utamakan, maka saya akan memberikan harga yang spesial. Wah, baik banget Pak. Emang berapa Pak harga mobil terbaru buat pelanggan spesial? Harga mobilnya murah kok Bu, cuma 1,5 miliar. Dengan pajaknya 200 juta aja per tahunnya. Dan tenang Bu, harga ini bisa dinego kok. Bagaimana Bu, apakah Ibu tertarik? Ya, nanti saya ke dealernya langsung ya, biar enak saya ngobrolnya. Bu Jumi langsung melakukan negosiasi dengan mobil tersebut saat itu juga. Bu Jumi punya mobil baru nih. Mana bagus banget lagi mobilnya. Iya dong, aku mah orang kaya. Mobil ginian doang mah murah, bisa aku beli 10 buah. Loh kenapa cuma beli satu kan Bu Jumi bisa beli 10? Oh halah, orang miskin. Emang yang pemikiran orang miskin sama kaya itu beda ya? Dengerin ya Pak Untung. Enggak pernah untung. Kalau aku beli mobil 10 kayak gini semua, nanti mobilnya siapa yang mau makainya? Mending beli satu, terus sisanya ditabung untuk beli helikopter. Beli semangat ya Bu. Tapi saya boleh minta rahasianya Bu? Kok bisa banyak uang Ibu ini? Gak ada rahasia. Aku ini dapat kiriman dari anakku yang merantau di Singapura. Gajinya dia itu 1 miliar tiap bulannya. Banyak kan? Ya Bu, banyak banget gajinya. Nggak kayak buat hari ini. Nggak tahu bisa makan apa enggak. Mana belum termasuk uang kontrakan lagi. Hebat ya anaknya Ibu itu, bisa punya gaji segede itu. Iya dong, saya loh yang mendidiknya. Makanya kalau punya anak itu dididik yang benar. Tapi ya kayaknya kalau mendidik itu orangnya kayak bapak sih, saya nggak yakin anaknya bisa sukses apa enggak. Bisa jadi bisa lebih miskin. Astagfirullah, saya nggak bisa punya anak Bu. Saya mandul. Ya andai saya bisa punya anak, pasti hidup saya sekarang bisa tambah bahagia. Wih, berita bagus nih. Udahlah, aku mau nyoba mobil baru. Nggak baik ngobrol lama-lama sama orang miskin, takut ketularan miskinnya. Tumben nih ibu-ibu pada sepi, pada kemana ya? Walah, kalau Bu Cici, Bu Susi, Bu Minten sama Bu Tia kata sih mereka nggak mau kalau belanja jam-jam segini. Lah kenapa ibu emangnya takut apa ada? Yang siang gini mana ada setan? Lagian tuang sayurnya juga nggak serem, nggak gigit juga. Bukan masalah gigit, kata mereka nggak mau belanja jam segini itu karena takut sama Bu Jumi. Takut sama omongannya, ya tahu sendirilah omongannya Bu Jumi itu kayak mana. Loh kok sama? Itu kata Bu Sumi. Bu Anti juga gitu. Mereka aku ajakin buat belanja, pada gak mau. Katanya takut sama Bu Jumi. Kalau bukan karena suami mau ada rapat pagi gini, ya nggak mau Nah nggak mau lah, nanti aja saya juga belanjanya. Walah, emang omongan Bu Jumi itu nyelekit banget kalau ngomong. Iya kan? Nggak kebayang perasaan tetangganya Bu Jumi bakal digibahin, difitnah dan segala macem biar dia pergi dari samping rumahnya itu. Hai kalian, rakyat biasa gimana kabarnya? Lah ini dia mula nih, datang si biang kerok. Alhamdulillah baik Bu Jumi. Iya dong baik. Gimana bagus gak? Apanya yang bagus Bu? Alah ya mobilku toh orang miskin. Itu mobil aku mobil baru. Oh alah, mobil toh? Ya bagus Bu mobilnya. Iya dong bagus, mobil terbaru nih. Barang mahal.
Mau tahu nggak harganya berapa? Mau tahu nggak Pak Supri? Emangnya berapa Bu harganya? 1,5 miliar doang. Haha, kalian pasti nggak punya uang sebanyak itu kan? Hahaha. Bojomi punya mobil baru ya? Yalah, kamu kemana aja sih tetangga punya mobil baru kok nggak tahu? Ah iya, pasti lagi keluyuran nyari makan ya. Hahaha. Iya Bu, tadi saya ngambil uang hasil nitip di warung-warung ini. Alhamdulillah udah dapat 500.000. Bisa buat beli sayuran buat makan hari ini. Wih, hebat Bu Fitri ya. Baru sehari kemarin usahanya udah dapat untung yang lumayan ya. Ajarin dong Bu tipsnya. Saya udah jualan bertahun-tahun, belum pernah sehari dagang dapat 500.000 untungnya. Ya dong, kan suaminya Bu Fitri namanya Pak Untung, pasti untung dong jadinya. Apa saya suruh suami saya ganti nama aja ya Pak Untung juga? Hehe. Oh ibu-ibu ini bisa aja. Is, kenapa malah pada akrab sih? Gak bisa dibiarin ini. Harus cari cara buat rendahin dia nih. Ah, ya pakai itu aja. Oh Cumi, kok diam aja? Kenapa Bu, lagi gak enak badan ya? Gak apa-apa kok. Aku tuh cuman mikir bulan depan anakku mau ngasih aku uang berapa ya. Kalau bulan ini sih dia ngirim 2 miliar. Enak deh punya anak sukses. Oh ya, anak Bu Fitri kemana? Enak ya Bu Cumi punya anak. Anaknya udah sukses juga, bisa bantu orang tuanya. Andai aja. Andai apa? Andai aku bisa punya anak gitu. Haha, lu kan nggak bisa punya anak. Ibu Cumi bisa tahu. Ya iyalah, kan suamimu sendiri yang bilang kalau kalian itu nggak bisa punya anak. Lawak. Mau tahu nggak kalian itu nggak bisa punya anak itu kenapa? Karena anak-anak kalian itu pas ditawarin mau lahir, apa enggak? Dia jawab sama malaikat itu, enggak, orang tua aku miskin, nanti aku susah hidupnya. Astagfirullah, kok perkataan ibu kasar banget itu sih? Kasar-kasar dari mana? Aku loh cuma ngomong kenyataannya. Dikarenakan omongnya Bu Jumi yang sangat tajam, kemudian hal itu membuat hati Bu Fitri sakit, lalu dan langsung lari pulang ke rumah. Anu Bu Jumi, apa nggak terlalu pedes ya omongannya Bu Jumi? Kasihan Bu Fitrinya. Alah, diem kamu. Orang miskin ada banyak cakap, udahlah pulang aja. Aku nggak guna bergaul sama orang-orang miskin. Kasihan banget ya Bu Fitri, jadi tetangganya Bu Jumi. Iya, semoga dikasih ketabahan yang luas-luasnya. Iya, semoga nggak kejadian kayak almarhum Ratna binti Cito. Bapak. Astagfirullah Ibu, kenapa nangis Bu, ada apa? Ibu sakit hati Pak sama omongannya Bu Jumi Pak. Kenapa ya Pak? Padahal kan kita nggak pernah bikin masalah sama dia. Udah Bu, sabar aja, udah tenang dulu Bu. Bapak juga nggak tahu apa masalah kita sama Bu Jumi, sampai Bu Jumi segitu bencinya sama kita. Tapi waktu itu Bapak dengar-dengar sama yang punya Jack Grosir, katanya si Bu Jumi selalu gitu sama tetangga barunya. Sampai tetangganya itu pindah, bahkan katanya juga malah ada yang sampai bunuh diri karena kena mental Bu. Kok bisa gitu ya Pak? Ada orang kayak gitu, kejam banget loh. Gak tahu asap apa ya yang akan diberikan Allah ke dia. Astagfirullah, nggak boleh gitu Bu, nggak baik. Udah biarin aja, dia memang gitu orangnya. Ya kita anggap aja apa itu semua ujian dari Allah buat kita. Ya udah yuk masak. Bapak lapar. Masak apaan Pak? Lah kan tadi Bapak bilang habis ngambil uang. Jangan lupa beli sayur. Jangan bilang Ibu lupa lagi beli sayurannya. Gak lupa sih Pak, cuma tadi panik aja. Jadi kelewatan. Ya udah Bu, nggak apa-apa, sekarang kita sarapan di luar aja yuk. Masalah Bu Jumi udah ikhlasin aja ya. Karena kesabaran dan ketekunan Pak Untung dan istrinya, akhirnya mereka menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah ya Pak, untung hari ini nambah lagi. Ya Bu, alhamdulillah, kemarin untungnya bisa 50 juta sehari. Sekarang udah nambah jadi 100 juta Pak sehari. Iya Pak, gak sia-sia kita bersabar sama omongannya Bu Jumi yang pedes banget.
Halo orang-orang miskin, gimana kabarnya? Haha. Gak apa-apa, kita aman. Orang miskin yang penting uangnya halal. Nggak kayak orang yang tiap pagi pamer mobilnya itu. Apa kata kamu orang miskin? Uang saya ini uang halal. Anak saya merantau kerja yang halal. Alah, yang bener. Masa jadi bandar narkoba gitu sampai jadi buronan internasional gitu halal? Semiskin-miskinnya orang mah, yang namanya bandar narkoba itu kerjaan haram. Kamu kalau ngomong jaga ya mulutnya. Kalau kamu ngomong kayak gitu, nggak ada bukti, bisa jadi fitnah, tahu nggak? Ibu mau buktinya. Ini buktinya. Nggak nyangka jadi selama ini cuman menyombongkan hasil uang haram, nggak tahu malu. Orang miskin akhlak gak akan tetangganya Pak Untung yang dermawan itu walaupun bukan orang kaya banget, masih akrab sama tetangga, nggak tajam mulutnya, gak kayak ibu. Udah kasihan nanti dia bunuh diri lagi kayak si almarhum Ratna. Ya kan, dia itu orang yang miskin juga imannya, jadi gampang kegoda setan. Mendengar itu Bu Jumi lalu sedih dan pergi pulang ke rumahnya. Enggak, ini nggak mungkin. Anakku nggak mungkin. Tapi poster buronannya beneran. Gimana ini? Dikarenakan anaknya sudah tertangkap, Bu Jumi tidak mendapatkan kiriman dari anaknya sehingga hidupnya menjadi makin hari makin susah. Lapar banget perutku. Apa aku minta kue aja ya ke Pak Untung? Kan dia sekarang udah jadi orang kaya. Enggak. Nanti yang ada aku malah diolok-olok lagi. Tapi kok Pak Untung bisa kaya cepet ya? Apa jangan-jangan dia pakai pesugihan ya? Iya, dia pasti pakai pesugihan. Jadi kalau aku hancurin usaha dia bakal mati sendirian karena trik pesugihan itu. Haha, kalau kau miskin yang lain juga nggak boleh kaya. Di malam harinya Bu Jumi hendak membakar toko Pak Untung. Nah, sekarang bahan bakarnya udah siap, bensin udah, korek api udah, toko Pak Untung udah. Sekarang waktunya beraksi. Haha. Balik misi sudah selesai. Sekarang saatnya aku pulang. Namun saat pulang tiba-tiba hantu Ratna muncul. Mau kemana kau tua bangka? Hantu, siapa kamu? Siapa kamu? Nggak punya salah sama kamu. Aku nggak punya salah sama kamu. Pergi. Nggak punya salah. Aku mati gara-gara omongan pedes kamu, tahu nggak? Aku Ratna. Orang yang kamu fitnah sebagai wanita malam. Sekarang aku datang untuk balas dendam. Jangan lepaskan. Hantu Ratna lalu mendorong Bu Jumi masuk ke dalam kobaran api. Panas. Bu Jumi pun lalu mati.